Mengapa beberapa wanita bisa tiba-tiba menjauh dari pria yang pernah mereka cintai setelah usia 60 tahun ke atas? Jika Anda termasuk lansia yang tengah menjalani hidup di usia setelah 60 tahun, video ini wajib Anda tonton. Banyak orang membicarakan hal ini secara diam-diam, namun jarang ada yang benar-benar menjelaskan dengan jujur dan mendalam. Di sini, kita akan membahas bagaimana dan mengapa sejumlah wanita lanjut usia di kota-kota seperti Yogyakarta atau Bandung mulai merasa dingin, bahkan kesal, terhadap suami yang telah menemani mereka puluhan tahun. Dan sebelum Anda berpikir bahwa ini hanya soal cerewet atau perubahan suasana hati karena usia, mari kita lihat lebih dalam. Perasaan ini tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh perlahan, bisa dalam diam, selama bertahun-tahun, kadang tanpa disadari. Hingga pada satu titik, semuanya meledak ke permukaan dan tidak bisa lagi disembunyikan. Entah Anda adalah seorang pria usia 70-an yang sedang bingung memahami sikap istri Anda, atau Anda seorang perempuan lansia yang mengangguk setuju sambil menonton ini, video ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini adalah tentang bagaimana cara menemukan kejelasan dan pemahaman yang selama ini terlupakan. Karena saat penyebab emosional yang tersembunyi ini mulai disadari, maka jalan menuju penyembuhan batin, hubungan yang lebih sehat, atau bahkan sekadar menerima kenyataan dengan damai akan terbuka. Dokter dan psikolog sepuh dari RSUP Fatmawati pun sering mengingatkan bahwa kesehatan mental di usia lanjut sama pentingnya dengan menjaga kesehatan kaki, makanan, dan cukup minum air setiap hari. Jadi tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Karena alasan terakhir yang akan saya bagikan bisa jadi akan membuat Anda tercengang. Dan bagi sebagian orang, mungkin akan terasa seperti bercermin langsung pada kehidupan mereka sendiri. Nomor 1, hilangnya tujuan hidup bersama. Saat pasangan masih muda, hidup mereka penuh dengan aktivitas dan tujuan bersama, membangun rumah tangga, membesarkan anak-anak, mengejar karir, hingga menyisihkan uang untuk masa tua. Tetapi ketika usia mulai menginjak 60 tahun ke atas, dan tanggung jawab perlahan selesai, muncul kekosongan yang tidak banyak orang bicarakan. Setelah anak-anak mandiri, rumah lunas, dan masa pensiun tiba, pertanyaan itu mulai muncul, terutama di hati para wanita lansia. Kita ini sebenarnya masih mau kemana bersama? Bukan dalam nada marah, tapi dalam nada reflektif yang dalam dan kadang menyakitkan. Karena saat tujuan bersama itu menghilang, hubungan suami istri juga mulai terasa seperti dua orang asing yang hidup berdampingan, tanpa arah yang jelas. Pak Rudi dan Bu Lestari, sepasang lansia asal Surabaya, jadi contoh nyata. Dulu, mereka semangat membicarakan rencana liburan ke Danau Toba, menjadi relawan di panti jompo, atau membuat kebun sayur di belakang rumah. Tapi kini, Bu Lestari sering merasa sendiri. Dulu kita punya impian kecil-kecilan, katanya, sekarang dia hanya duduk di sofa setiap hari. Saya masih ingin mencoba hal-hal baru, tapi dia seperti sudah berhenti hidup. Apa yang Bu Lestari rasakan bukan sekadar kebosanan. Itu adalah kehilangan rasa kebersamaan. Wanita di usia lanjut ingin tetap merasa bahwa mereka masih membangun sesuatu, bisa itu kenangan, rutinitas baru, bahkan sekadar jadwal memasak makanan sehat bersama. Sementara itu, banyak pria lansia menganggap semua sudah cukup. Tinggal di rumah, menonton TV, atau berkebun sendiri sudah terasa damai. Tapi diam bukan berarti damai. Kadang, keheningan adalah bentuk jarak yang tak terlihat. Dan tanpa disadari, ketiadaan tujuan bersama itu bisa memicu jarak emosional. Dokter spesialis lansia dari RSUD Cipto Jakarta menyebutkan bahwa pasangan lansia yang tetap aktif memiliki tingkat kesehatan mental dan fisik lebih baik. Aktivitas bersama seperti memasak resep baru, berjalan kaki di taman, cukup minum air putih, atau menjadi mentor bagi pasangan muda, bukan hanya menambah makna hidup, tapi juga menjaga ikatan suami istri tetap kuat. Bagaimana cara memulainya? Tidak harus dengan hal besar. Bisa dimulai dari rutinitas ringan bersama, seperti olahraga kaki ringan di pagi hari, atau menjadi relawan 1 minggu sekali. Yang penting ada arah yang dijalani bersama. Jika Anda seorang pria lansia, Anda harus sadar, istri Anda tidak mencari kemewahan, ia hanya rindu kebersamaan. Dan jika Anda seorang wanita lansia, izinkan saya berkata dengan jelas, Anda tidak egois karena menginginkan lebih dari sekadar hidup berdampingan. Anda berhak atas kegembiraan, arah, dan semangat hidup bahkan setelah usia 70 tahun. Karena hidup tidak berhenti setelah Anda menjadi lansia. Dan begitu pula hati Anda. Nomor 2, hubungan yang retak karena komunikasi yang memburuk.
Salah satu penyebab utama renggangnya hubungan di usia lansia adalah keretakan komunikasi yang perlahan berubah menjadi jurang yang dalam. Apa yang awalnya hanya miskomunikasi kecil, jika dibiarkan bertahun-tahun, bisa berujung pada hilangnya kedekatan emosional antara suami dan istri. Saat pasangan masih muda, mereka bisa berbincang lama tentang masa depan, anak, impian, bahkan makanan favorit. Tapi setelah usia 60 tahun, banyak dari mereka hanya bertukar kata sekadarnya, makan sudah siap, atau kamu sudah minum obat, tanpa benar-benar hadir secara emosional. Percakapan yang dulunya hangat dan mendalam kini digantikan oleh keheningan yang mencekam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan dalam sehari. Mungkin karena istri terlalu sering disalahpahami, dan suami merasa lelah mendengar hal yang sama berulang kali. Akhirnya, diam dianggap lebih aman daripada bicara. Tapi diam itu berisiko. Ia menciptakan jarak. Dan jika jarak itu dibiarkan, yang tumbuh bukan kedekatan, tapi perlahan bisa berubah menjadi ketidaksukaan. Komunikasi itu lebih dari sekadar berbicara. Ia adalah tanda bahwa kita peduli, bahwa kita cukup hadir untuk mendengarkan. Bahkan ketika kita lelah, bahkan ketika topiknya sederhana seperti resep makanan sehat atau kapan harus minum cukup air. Komunikasi itu adalah cara Anda menjaga cinta tetap hidup, terutama setelah sekian tahun hidup bersama. Saya teringat cerita Bu Rini, seorang ibu lansia berusia 68 tahun dari Solo. Dulu, ia dan suaminya sering mengobrol di teras depan rumah sambil menikmati teh hangat. Tapi sekarang, katanya, dia lebih sering asyik dengan ponselnya atau tertidur di kursi. Bahkan kalau saya bilang dapur kebakaran, mungkin dia cuma akan angguk tanpa reaksi. Ada kesedihan dalam suaranya, bukan karena dia ingin perhatian besar, tapi karena ia hanya ingin didengar kembali. Dokter spesialis jiwa lansia di RSUD Dr. Sarjito pernah berkata bahwa dalam usia lanjut, kesehatan emosional adalah kunci kelangsungan hidup pasangan. Jika komunikasi hilang, maka kedekatan ikut pudar. Ini adalah peringatan wajib bagi para pria di luar sana. Jangan abaikan pasangan Anda, terutama setelah usia 60 atau 70 tahun. Ketika seorang istri merasa suaranya tak lagi penting, dia bisa mulai merasa bahwa pernikahannya tidak lagi bermakna. Ada yang bertahan dalam diam, ada juga yang keluar secara emosional. Mereka tidak lagi peduli, tidak lagi berusaha. Dan pada titik itulah, cinta berubah menjadi kekecewaan, dan kekecewaan yang menumpuk bisa mengeras menjadi ketidaksukaan. Jika Anda seorang suami, coba ingat kembali bagaimana Anda memperlakukan istri Anda saat awal pernikahan. Apakah Anda mendengarkan dengan tulus? Apakah Anda menyentuh tangannya, bertanya bagaimana harinya? Versi diri Anda yang penuh kasih itu masih ada, Anda hanya perlu kembali peduli. Dan jika Anda seorang istri lansia yang menonton ini dan merasa ditinggalkan secara emosional, perasaan Anda valid. Anda berhak didengar, bukan karena kewajiban, tapi karena Anda adalah manusia yang masih memiliki hak untuk mencintai dan dicintai meski usia Anda sudah lebih dari 70 tahun. Hidup tidak berhenti di usia tua, dan begitu pula hati Anda. Jika Anda merasa bagian ini menyentuh, silakan ketik nomor 2 di kolom komentar untuk menunjukkan bahwa Anda masih bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal cara-cara menjaga hubungan sehat di usia lanjut. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Nomor 3, terabaikannya kebutuhan emosional. Salah satu alasan paling dalam mengapa banyak wanita merasa menjauh dari suaminya di usia lansia adalah karena bentuk pengabaian emosional. Bukan dalam bentuk kasar atau terang-terangan, melainkan dalam versi yang diam, perlahan, dan merayap selama bertahun-tahun tanpa disadari. Ini terjadi ketika hubungan berubah menjadi sekadar rutinitas harian. Ketika sang suami tidak lagi bertanya, "Apa kabarmu hari ini?" Bukan soal kesehatan tubuh saja, tapi juga bagaimana perasaannya secara batin. Bayangkan, rutinitas terus berjalan, lampu dinyalakan, makanan disiapkan, televisi menyala, air cukup diminum, tapi rasa terhubung menghilang. Suami dan istri masih tinggal serumah, namun seperti hidup di dunia yang berbeda. Masalah ini tidak muncul karena niat jahat, tapi lebih karena rasa puas diri yang tumbuh seiring waktu. Setelah menikah selama 30, 40, bahkan 50 tahun, banyak pria lansia merasa bahwa istri pasti sudah tahu mereka dicintai. Akibatnya, mereka berhenti mengungkapkan kasih sayang. Hal-hal kecil seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pelukan hangat, atau sekadar memandang mata saat berbicara mulai terlupakan. Kelembutan digantikan oleh keheningan. Bagi banyak wanita,
Terutama setelah memasuki usia 65 tahun ke atas, ini terasa seperti ditinggalkan secara perlahan. Mungkin mereka tidak mengatakannya secara langsung, tapi jauh di dalam hati mereka mulai bertanya, apakah saya masih dicintai? Dan jika pertanyaan itu dibiarkan mengambang selama bertahun-tahun, luka emosional itu mulai berubah bentuk. Bukan langsung menjadi kebencian, tapi menjadi rasa kecewa yang mendalam. Jika luka tidak diobati dengan perhatian dan kasih sayang, ia bisa tumbuh menjadi kepahitan yang membeku. Contohnya datang dari Bu Murni, seorang pensiunan guru dari Bandung yang kini berusia 74 tahun. Dalam percakapannya di sebuah klinik lansia, ia bercerita, "Saya dan Pak Joko membesarkan 3 anak, kami pernah jadi tim yang luar biasa. Tapi entah sejak kapan, dia berhenti memperhatikan saya. Saat saya bicara, dia hanya angguk atau terus menatap televisi. Lama-lama, saya merasa seperti bayangan yang duduk di ruang tamunya." Bu Murni tidak pernah marah, dia tidak meninggalkan rumah. Tapi cintanya perlahan menguap. Bukan karena satu peristiwa besar, tapi karena keheningan yang berkepanjangan. Dan inilah bahayanya dari pengabaian emosional, ia tidak terlihat seperti masalah, namun efeknya sangat dalam. Tidak ada suara keras, tidak ada pertengkaran, hanya dinding sunyi yang semakin tebal di antara mereka. Jika Anda adalah seorang suami lansia, dan Anda sedang menonton atau membaca ini, saya mengajak Anda untuk bertanya pada istri Anda malam ini. Apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Bukan karena ada masalah besar, tapi karena dia layak didengarkan. Cinta di usia tua bukan soal romantisme berlebihan, tapi soal hadir dan peduli dalam hal-hal kecil. Dan jika Anda adalah seorang wanita lansia yang merasa tidak dilihat, tidak dianggap penting, percayalah, Anda tidak berlebihan. Perasaan Anda sah. Ini adalah fenomena nyata yang banyak wanita alami setelah bertahun-tahun menikah, dan menyadarinya adalah langkah awal menuju penyembuhan emosional dan kedamaian batin. Hidup tidak berhenti setelah usia 70 tahun, begitu pula perasaan Anda. Setiap pasangan wajib merawat sisi emosional dalam hubungan mereka, sebagaimana mereka menjaga kesehatan tubuh, makanan bergizi, dan kekuatan kaki untuk tetap aktif. Karena tanpa perhatian emosional, cinta yang besar pun bisa memudar tanpa suara. Nomor 4, tembok emosional yang tak terlihat. Salah satu alasan yang sering luput dari perhatian namun sangat berpengaruh mengapa banyak wanita lansia mulai menjauh dari pasangan mereka setelah puluhan tahun hidup bersama adalah fenomena yang disebut sebagai stonewalling emosional. Dalam budaya kita, mungkin tidak terlalu dikenal dengan istilah itu, namun dampaknya sangat nyata. Ini adalah bentuk penghindaran komunikasi yang perlahan membangun jarak emosional antara suami dan istri. Biasanya, ini tidak muncul sebagai kekasaran terang-terangan. Justru dimulai dari kebiasaan diam, menjauh, atau enggan membahas masalah. Seiring berjalannya tahun, sikap ini mengendap dan bertumpuk seperti dinding yang memisahkan dua insan yang dulunya begitu dekat. Saat sang istri, misalnya Bu Ratna dari Yogyakarta yang kini berusia 70-an, menyadari betapa sunyinya hubungan mereka, ia merasa suaminya, Pak Bambang, sudah terlalu jauh tertutup dalam tembok diamnya. Dulu kami masih bisa adu argumen, tapi sekarang aku bicara pun seperti ke tembok, katanya sambil menunduk. Stonewalling emosional bisa muncul dalam bentuk-bentuk kecil, saat istri mengungkapkan unek-unek, suaminya hanya menjawab dengan dengusan atau malah diam 1000 bahasa. Ketika ia bertanya bagaimana perasaan suaminya terhadap situasi tertentu, topik langsung dialihkan. Saat mencoba membuka kenangan lama demi mempererat hubungan, sang suami justru mengabaikannya begitu saja. Jika momen-momen seperti ini terjadi berulang-ulang, dalam jangka panjang, keheningan itu bisa berubah menjadi beban emosional yang cukup menyakitkan dan menghancurkan. Banyak pria yang dibesarkan dalam lingkungan yang menganggap mengekspresikan emosi sebagai kelemahan. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi kuat, pendiam, dan tabah adalah cara menjadi pria sejati. Tapi dalam konteks pernikahan, sikap seperti itu justru bisa menyakiti pasangan. Keheningan yang berkepanjangan seringkali terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan, karena setidaknya marah masih menunjukkan bahwa seseorang peduli. Diam justru seperti bentuk penolakan atau bahkan penelantaran emosional. Dokter atau ahli pernikahan menyebut fenomena ini sebagai salah satu faktor utama penyebab hubungan menjadi dingin di usia senja. Karena wanita, terutama di usia lansia, semakin menghargai koneksi emosional. Mereka ingin merasa dilihat, didengar, dan dianggap penting. Ketika hal itu tidak mereka temukan, luka batin pun muncul dan seiring waktu bisa menjadi sumber rasa kecewa, bahkan kebencian. Yang membuat semuanya tragis adalah,
stonewalling sebenarnya bisa dicegah jika disadari sejak awal. Wanita tidak menuntut pasangan mereka menjadi komunikator ulung atau puitis setiap hari. Mereka hanya ingin merasakan bahwa suara mereka berharga, bahwa hidup bersama bukan sekadar rutinitas, tapi ikatan yang tetap hangat dan manusiawi. Jika Anda seorang suami dan menyadari bahwa Anda mulai terbiasa diam saat pasangan bicara, cobalah buka sedikit celah. Anda bisa memulainya dengan sekadar berkata, ceritakan lebih banyak. Kalimat sederhana itu bisa sangat berarti. Kalau sulit bicara, tulislah catatan kecil, atau ajak ngobrol santai sambil minum teh sore. Ungkapkan kenangan indah masa lalu atau tanyakan kabar dengan tulus. Keheningan tidak harus menjadi kebiasaan. Selalu ada cara untuk memulihkan kembali ikatan, meskipun usia sudah lebih dari setengah abad. Dan bagi para wanita, ingatlah, suara Anda tetap penting. Anda wajib merasa dihargai dan dicintai meskipun usia bertambah. Jangan biarkan tembok diam dari pasangan meruntuhkan semangat hidup Anda. Anda punya hak untuk diperhatikan dan tetap terhubung secara emosional. Stonewalling emosional bukan sekadar sifat pendiam. Ini adalah pembunuh kedekatan yang pelan tapi pasti. Jika tidak ditangani, cinta akan berubah menjadi kehampaan, dan rumah menjadi sunyi walau dua orang masih tinggal di bawah satu atap. Anda tidak harus menerima itu sebagai takdir. Anda bisa bicara, meminta lebih, dan menciptakan hubungan yang lebih sehat. Jika Anda sampai pada bagian akhir video ini dan merasa mendapatkan pencerahan, tulis di kolom komentar, nomor 4, saya memilih bicara. Dengan itu, Anda telah mengambil langkah awal untuk memperbaiki hubungan. Dan bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dukungan Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih bermakna dan wajib disimak, demi hubungan yang lebih sehat di masa depan. Sekarang, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Kesimpulan. Setelah melalui perjalanan panjang dalam hidup bersama seseorang, hubungan Anda dengan pasangan akan membentuk banyak lapisan. Ada yang terbentuk karena cinta, ada yang karena keheningan, dan tak jarang terbentuk dari kekecewaan. Dalam usia lanjut, tidak mungkin seseorang menjalani hidup tanpa membawa luka batin tertentu. Bagi banyak perempuan lansia, luka tersebut seringkali lahir dari perasaan diabaikan, tak dianggap, atau merasa terputus dari pasangan selama bertahun-tahun. Tapi yang terpenting adalah, Anda bisa berubah. Anda tidak harus merasa terjebak. Dan Anda tidak sendirian. Di masa setelah anak-anak tumbuh dewasa dan tanggung jawab rumah tangga mulai berkurang, banyak wanita mulai mengevaluasi ulang pernikahannya. Ini bukan karena mereka menjadi egois atau keras hati di usia lanjut, melainkan karena mereka akhirnya memiliki ruang untuk merasakan. Ketika tekanan sudah cukup mereda, pertanyaan seperti, apakah hidup saya hanya seperti ini saja, mulai muncul. Ini bukan keluhan, tapi tanda kerinduan akan hidup yang lebih berarti. Dan itu sah-sah saja. Anda berhak atas kedekatan, perhatian, tawa, rasa ingin tahu, dan terutama rasa hormat. Bahkan setelah usia 60 atau 70 tahun, wajib hukumnya bagi setiap lansia untuk merasa dihargai dan disayangi. Tidak ada kata terlambat untuk meminta lebih banyak, tentu dengan cara yang tulus dan penuh harapan. Jika Anda adalah seorang pria, khususnya yang kini memasuki usia senja, dan mendengarkan ini, entah Anda tinggal di Bandung, Makassar, atau kota manapun, semoga Anda menyadari bahwa ini bukan tentang kesalahan Anda semata. Ini adalah kesempatan untuk kembali hadir. Hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Para dokter dan ahli kesehatan mental pun sepakat bahwa dalam usia tua, kehadiran batin lebih penting dibanding sekadar rutinitas. Hadir itu tidak selalu harus berupa tindakan besar. Bisa lewat hal kecil, duduk bersama sambil minum teh, mendengarkan tanpa menyela, bertanya, bagaimana harimu, atau sekadar mengelus tangan istri Anda. Jika Anda cukup peduli, Anda bisa memulihkan yang sempat hilang. Sebab, cara terbaik untuk membangun kembali hubungan adalah melalui perhatian kecil yang konsisten. Bagi Anda para wanita yang merasa tersentuh oleh pesan ini, ketahuilah bahwa perasaan Anda benar dan layak dihormati. Anda telah memberikan hidup Anda untuk orang lain, sekarang saatnya untuk memperjuangkan kebenaran emosional dalam hidup Anda. Tidak ada salahnya untuk jujur, menyuarakan kebutuhan Anda, dan berharap akan hubungan yang lebih hangat dan sehat. Cinta tidak harus memudar di usia senja. Cinta bisa tetap tumbuh, jika Anda dan pasangan memberi waktu, perhatian, dan keinginan untuk memperbaikinya. Kesehatan emosional sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan wajib dijaga. Terima kasih sudah bersama kami hari ini.
Kami sangat ingin mendengar cerita Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah, ceritakan satu hal yang Anda pelajari dari video ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Pikiran dan suara Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda merasa konten ini membantu, silakan klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang tercinta. Dukungan Anda cukup berarti untuk membantu kami terus berbagi konten yang informatif dan inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, jaga makanan, cukup minum air putih, dan jangan lupa untuk tetap berjalan agar kesehatan kaki tetap terjaga.